Shalom. Sukacita dari surga turun atas dunia, dan kita hari ini dalam ibadah kita bersama-sama Jemaat Karawaci City Blessing dan seluruh umat Tuhan, mari bergembira sambut Raja kita. Haleluya.
equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. You have no rival, you have no equal. Now and forever, now you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above. You have no rival, you have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yes, yours is the glory, yours is the name above. You have no rival, you have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name! What a powerful name! What a powerful name! What a powerful name it is! Engkau berkuasa Tuhan. Engkau berdaulat atas my King. What a powerful name! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. Wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Tidak ada nama yang lebih indah dari namamu
dahsyat, lebih ajaib dari nama-Mu Tuhan Yesus. Tidak ada nama yang lebih berkuasa selain nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang menguasai, Engkau yang berdaulat atas surga dan bumi ya Tuhan. You have no rival, you have no rival, Lord. Oh, you have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all. You have no rival, you have no rival, you have no equal. Yes, Lord. Tidak ada yang dapat disandingkan dengan Engkau, Tuhan. Oh, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. Powerful name it is. What a powerful name it is. Oh, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of, what a powerful name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Haleluya. Haleluya. Shalom, kita bertemu kembali di dalam kebaktian online di tanggal 20. Saya mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru di tahun 2020 ini adalah tahun yang membuat banyak orang sebetulnya nggak baik, tapi saya bilang tahun ini adalah tahun yang hebat. Kenapa? Di tahun ini kita merasakan bahwa penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini, dari Januari sampai Desember, itu begitu luar biasa. Kenapa? Pertama kita sehat, pertama kita bisa ada sampai hari ini, karena kasih karunia Tuhan. Sebelum kita mendengarkan setiap apa yang ingin Tuhan sampaikan, kita berdoa dulu. Terima kasih ya Tuhan untuk segalanya apa yang Kau berikan Tuhan sepanjang tahun 2020 ini. Semua penyertaan-Mu Tuhan lengkap dan sempurna ya Bapa. Terima kasih untuk segalanya. Sebentar kami ingin mendengarkan Tuhan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Biarlah apa yang kami dengar Tuhan, apa yang kami terima pada hari ini Tuhan, bisa membawa sukacita, bisa membawa satu kebenaran yang baru ya Bapa. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saya hari ini ingin membagikan sesuatu yang sangat simpel, sesuatu yang cerita yang sudah sering kali kita dengar, yang selama ini kita melihat itu sebagai sesuatu hal yang biasa. Saya mau buka Bapak Ibu Saudara semua di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7.
Di 2 Raja 4 ayat 1 sampai 7. Saya mau bacakan. Minyak seorang janda. Ayat pertama, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, dari segala pada tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang ketika bejana-bejana itu penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Nah, dari kejadian ini, saya ingin menyatakan bahwa terkadang kita nggak tahu apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Apalagi di tahun 2020 ini adalah kita sebut ini musim corona. Musim yang orang nggak pernah bayangkan, orang yang nggak pernah tahu, orang yang nggak pernah pikirkan, semuanya terjadi pada hari ini, pada tahun ini. Semuanya kita bilang, kok bisa terjadi seperti ini ya? Nah, kita mau belajar dari kisah ini. Tuhan adalah Tuhan penyedia. Tuhan adalah Tuhan yang selalu menyediakan. Tuhan nggak pernah pilih-pilih, oh si A dapatnya nanti berkatnya seperti ini, si B nanti berkatnya seperti ini, si C nanti akan dapat kesulitannya seperti ini. Tuhan nggak pernah mengatur-ngatur semuanya. Terus habis itu Tuhan mau tahu, oh pasti kamu nanti tahun ini pasti tahun yang kelam, atau tahun ini kamu pasti dapat sesuatu yang buruk. Tuhan tidak pernah mereka-reka sesuatu yang buruk. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang menyediakan semuanya. Tuhan yang selalu berada di depan kita. Dan tidak pernah Dia tinggalkan kita. Dia adalah Tuhan yang setia. Di ayat pertama ini di ayat kedua ini berkata, jawab Elisa kepada, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah." Tuhan itu selalu memulai sesuatu. Yang pertama itu Tuhan itu selalu memulai sesuatu apa yang ada pada kita. Tuhan gak pernah jauh-jauh gitu, tiba-tiba, Tuhan misalnya saya butuh Tuhan besok untuk melunasi uang sekolah anak saya. Tuhan tiba-tiba langsung jatuhin, misalnya 1 juta ke teras rumah kita. Tuhan gak pernah kayak begitu. Tuhan mau kita berproses. Tuhan mau kita melakukan apa yang ada pada kita. Mungkin hal yang simpel yang sekarang ibu-ibu lakukan di musim pandemi ini. Orang yang gak bisa masak, ternyata bisa masak. Kita lakukan itu, kita jualin barang-barangnya. Tuhan sudah memberkati kita dengan, oh ya, saya bisa masak, saya bisa bikin kue, saya bisa jual produk itu, dan bisa dapetin uang. Tuhan selalu memulai segala sesuatu yang ada pada kita. Yang kedua adalah, jangan takut untuk minta tolong. Nah, di ayat ketiga ditulis gini, lalu berkata Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada tetanggamu bejana-bejana kosong, dan jangan terlalu sedikit." Di ayat ketiga berkata apa?
pergilah, mintalah. Jadi kalau Bapak Ibu atau saudara sedang mengalami kesulitan pada hari-hari ini, coba share ke temannya, ke teman kerselnya, terus bisa ke sekretariat, bisa telepon, dan kita share apa yang kesulitan. Kenapa? Dari situ, kalau kita bisa share, kita bisa minta tolong kepada orang yang benar, saya yakin dan percaya, dia adalah orang yang diutus Tuhan untuk kita. Dia adalah orang yang bisa membawa perubahan dalam hidup kita, yang bisa menguatkan hati kita. Tapi please, kita harus minta tolong, kita harus sharing pada orang yang benar. Yang ketiga adalah jernihkanlah pikiran dan hati. Kalau kita misalnya kita sedang buru-buru, saya selalu bilang sama istri saya, kalau saya kondangan ya, saya sedang menghadiri resepsi, saya paling gak suka kalau kita rush, kita buru-buru gitu. Biasa ya, kalau cewek, ibu-ibu, pasti wanita pasti dandannya lama, dia pasti biang lelet. Dan selalu saya bilang kalau kamu punya harus dandan, harus make up untuk misalnya 1 jam, misalnya acaranya kita ngomong jam 7 malam, perjalanan 1 jam, berarti jam 6, jam 5 atau setengah 5 kamu sudah siap-siap. Kenapa? Supaya kita ada waktu. Tapi sudah dipersiapin, tetap aja waktunya molor. Dan akhirnya kita berangkat buru-buru segala macam, dan di jalan ketemu macet, dan akhirnya kita nggak enjoy. Singkat cerita, kalau kita selalu menempatkan diri kita dalam suatu posisi rush, kita nggak bisa duduk diam, nggak bisa tenang, pasti kita nggak bisa berpikir jernih. Pasti hati kita tuh nggak jernih, nggak tahu apa sih yang harus kita lakukan. Makanya saya selalu bilang sama istri saya, sama teman-teman saya, janganlah kita terlalu seperti mesin yang seperti yang selalu kita tuh turun ke operasional yang terus menerus. Kenapa? Itu akan membuat kita boring. Itu akan membuat kita tuh nggak bisa berpikir. Apalagi seorang leader. Kalau seorang leader dia turun di dalam operasional dan habis itu waktunya sudah habis, pulang ke rumah sudah capek. Terus dia harus berpikir apa untuk masa depannya. Nah, makanya saya bilang selalu sama istri saya bilang, lepaskanlah semua kegiatan-kegiatan terlalu operasional. Itu kita bisa hire orang, bisa jadi berkat buat orang itu, terus sudah itu kita bisa pikir sebetulnya, kita bisa menentukan hati kita, arah kita. Ke depan kita mau apa sih? Kalau kita terlalu detail dengan segala operasional, saya yakin kitanya akan capek, kitanya akan lelah. Jadi pikiran dan hati kita itu adalah hal yang penting. Kalau kita tenang, pasti kita putusin sesuatu dengan baik. Yang keempat adalah jangan abaikan yang kecil di hidup kita. Benih itu tidak pernah besar. Kalau Bapak Ibu tahu semua, dalam satu buah yang besar, misalnya kita bilang berbuah jeruk, bijinya itu kecil. Dalam satu buah duren yang besar pun, bijinya tetap lebih kecil daripada buahnya. Tuhan itu selalu kasih kita tuh biji, benih, supaya kita bisa tanam benih itu, berbuah, menghasilkan lebih banyak lagi. Saya selalu suka dengan satu analogi bahwa kunci itu tidak akan pernah sebesar pintunya. Kenapa sih kunci itu nggak bisa hanya kunci itu sesuatu yang kecil untuk membuka sesuatu yang besar gitu loh. Kenapa? Karena kalau kita selalu bilang, aduh Tuhan apa sih yang dalam hidup kita? Dalam hidup saya apa sih? Semuanya kecil-kecil. Saya baru uangnya juga dikit, pendidikan saya
rendah, terus kemampuan saya kecil, modal saya kecil. Ingat, disitulah kuasa Tuhan itu bekerja. Disitulah mujizat Tuhan bekerja. Kenapa? Seorang anak kecil dengan kunci yang kecil bisa membuka sesuatu yang besar. Dan itu saya bilang satu analogi yang membuat saya orang yang kecil. Saya mau jadi selalu orang yang kecil, kenapa? Biar saya tahu bisa melihat bahwa pekerjaan Tuhan itu begitu besar dalam hidup saya. Karena saya selalu nyatakan bahwa tahun ini, di kuartal keempat tahun ini saya benar-benar dibukakan Tuhan. Tahun ini adalah tahun yang baik. Harus kita perkatakan terus bahwa tahun ini adalah tahun yang baik. Kalau tahun ini kita bilang adalah tahun yang buruk, ya jadilah buruk. Kita harus percaya bahwa tahun 2020 dengan segala apa yang terjadi pada hari-hari ini, saya mau Bapak Ibu perkatakan bahwa tahun ini adalah tahun yang baik. Tahun ini adalah tahun yang membuat saya semakin dekat. Kalau tidak ada tahun ini, mungkin kita saat ini lagi sibuk, mau liburan. Mau kemana. Mungkin kalau tahun ini tidak ada musim corona, tahun ini kita lagi sibuk-sibuknya menyelesaikan segala macam tugas yang harus kita selesaikan di tahun ini. Benar nggak? Saya sedang dari saya bahwa dari tahun lalu kalau company saya semuanya ada ada yang growth, tapi ada yang juga nggak growth, turun, minus dari dibandingkan dengan tahun lalu. Tapi saya mau bilang bahwa saya sama partner saya chat gitu, ya udah tahun ini ya udah begitu. Kita mau kejar seperti apa? Tidak akan pernah sama seperti tahun lalu. Tahun ini tahun yang buat bisnis nggak begitu baik. Tapi saya mau bilang bahwa Tuhan itu tetap baik. Walaupun bisnis kita nggak baik, Tuhan itu bisa memberikan kita berkat dari manapun. Dari segala penjuru. Saya katakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu menyediakan segalanya. Saya tahun ini banyak sekali yang harus saya pikirkan bahwa di awal musim pandemi bahwa ya udah kita mungkin bisa close satu usaha, tapi sampai hari ini tidak ada usaha yang close. Sampai hari ini saya melakukan pengurangan karyawan ada, tapi sedikit, tidak banyak. Malah dari usaha istri saya harus menambah karyawannya. Jadi kalau kita bisa bilang tahun ini adalah tahun yang buruk, saya kalau dalam hidup saya bilang bahwa tahun ini adalah tahun yang baik. Di salah satu sisi turun, di salah satu sisi naik. Saya semakin dekat dengan anak-anak saya semakin punya banyak waktu dengan anak saya, dengan keluarga saya. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah terbayangkan dalam hidup saya. Saya bisa bekerja dari rumah, bahkan saya bisa record sharing saya dari rumah. Semuanya kita bisa lakukan. Kenapa? Ini balik lagi, Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu menyediakan. Dari satu sisi buruk, pasti di satu sisi akan menjadi baik. Dunia ini mungkin kehilangan beberapa orang-orang kaya, saya baca ya, orang-orang kekayaan, tiba-tiba terkuras kekayaannya. Hartanya, asetnya terkuras. Tapi ada lagi orang-orang yang punya aset-aset baru yang lebih, melahirkan orang-orang kaya, melahirkan orang-orang hebat yang lebih hebat. Jadi jangan pernah katakan bahwa tahun ini adalah tahun yang buruk. Tahun ini adalah tahun yang baik, tahun yang selalu Tuhan sediakan dan tidak akan pernah habis-habisnya. Tahun yang buat saya tuh tahun ini adalah tahun yang cemerlang. Semuanya komplit. Yang terakhir adalah bertindak. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Hakikatnya adalah mati. Kalau kita udah punya ide-ide tadi yang baik, terus kita sudah
udah minta tolong, udah kita sharing sama teman-teman kita, terus kita punya pikiran yang baik, kita punya hati yang jernih, terus kita juga udah mendapatkan benih dari Tuhan. Terus kalau kita nggak bertindak, ya sudah, semuanya akan menjadi satu cerita saja. Tidak ada suatu buahnya yang bisa kita nikmatin, yang bisa orang lain nikmatin, yang bisa kita semua menikmati semuanya. Tidak ada. Kita harus bertindak. Kalau kita cuma bisa diem aja, oh Tuhan, kenapa ya Tuhan gak berkatin saya? Kenapa ya Tuhan gak sediakan saya pekerjaan? Kenapa ya Tuhan gak bisa sembuhkan saya? Tuhan gak pernah bilang, kamu sih gak pernah ngelakuin, kamu sih gak pernah nggak pernah bertindak. Tuhan selalu menunggu. Tuhan selalu mengajak kita, yuk. Cuman kalau kita diam aja, kita cuma duduk, terus kita cuma meratapi nasib kita bahwa oh ya udah, aduh tahun ini tahun yang buruk. Terus sesudah itu Tuhan nggak pernah berkatin saya. Aduh, saya kerja sekian lama, saya cuma dapat begini-gini aja. Selalu yang kita lakukan cuma apa? Menggerutu, hanya komplain. Hanya mengutuki bahwa apa sih yang udah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Terus habis itu kita komplain kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada bos kita, kepada atasan kita. Kita hanya komplain dan akhirnya apa? Kita nggak melakukan sesuatu. Kenapa? Ya itu pekerjaannya iblis. Karena saya selalu percaya bahwa segala yang baik itu datangnya dari Tuhan. Dan segala yang buruk itu datangnya dari iblis. Segala yang membuat kita sukacita itu datangnya dari Tuhan. Segala hal yang membuat kita bertengkar, yang membuat kita berselisih paham, yang membuat kita berantem, yang membuat kita nggak bisa bersukacita, itu datangnya dari iblis. Karena saya selalu percaya dengan hal itu. Karena itu seperti buat saya hitam dan putih, gampang sekali membedakannya. Ayo Bapak Ibu di akhir tahun ini, kita nggak tahu di tahun 2021 ini akan terjadi apa. Tapi kita mau optimis dulu pertama secara manusia. Tahun 2020 dari Januari sampai Desember, Tuhan udah pelihara kita. Mungkin kita banyak kehilangan. Ada kehilangan anggota keluarga kita. Ada orang kehilangan teman kita. Mungkin ada kehilangan pekerjaan kita. Mungkin kita kehilangan usaha kita. Lupain itu. Jadi kita mulai dengan sesuatu yang baru di akhir tahun ini. Karena Tuhan selalu berjanji, kita tidak akan pernah turun, kita akan selalu naik. Tuhan adalah yang mengangkat kita jadi kepala, bukan ekor. Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kalau di tahun 2020 kita banyak mengalami hal-hal yang gak enak. Saya mau Bapak, Ibu, Saudara perkatakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan adalah Tuhan yang selalu menyediakan. Kalau kita hari-hari ini merasa, oh ya Tuhan saya kehilangan ini dan itu dan ini dan itu. Ayo kita tutup. Kita bersyukur. Minggu lalu, staf saya ada 2 orang positif COVID-19 setelah diswab. Dan saya sama partner saya bilang, bagaimana nih? Kita habis meeting sama mereka lagi. Nah, di hari Seninnya, saya dapat kabar itu dari hari Kamis. Bagaimana ya? Waduh, kita panik. Saya panik karena saya pun lagi flu saat itu. Tiba-tiba saya jadi demam. Istri saya pun jadi panik. Bagaimana ya? Apakah kita swab? Saya bilang, tenang dulu coba. Tenang, saya rapid test.
rapid test, habis itu non reaktif. Tapi setelah dilihat selama 15 menit sampai 30 menit, wah kok garisnya ada samar-samar. Mulai baca di Google, di googling, baca, wah samar, kalau samar itu berarti reaktif segala macam. Yang saya lakukan, saya nggak langsung, aduh Tuhan, kenapa ya? Kok bisa terjadi seperti ini? Saya ingat sekali, yang saya lakukan sama seperti saya waktu itu, saya masuk rumah sakit, saya dirawat, saya terindikasi saya COVID. Saya lakukan, saya ke kamar, satu kamar, saya nyalain keyboard, habis itu saya nyembah Tuhan. Kenapa? Ya saya lakukan, saya nggak bilang, aduh Tuhan kenapa ya? Sampai menangis, saya lakukan, saya bilang, saya bersyukur. Karena saya selalu berkatakan bahwa mukjizat Tuhan itu terjadi. Itu karena rasa syukur kita. Bukannya setelah kita mendapatkan berkat, setelah kita mendapatkan jawaban dari Tuhan, baru kita bersyukur. Kita bersyukur aja dulu. Apa yang Tuhan sediakan di tahun ini? Apa yang sudah Tuhan perbuat di tahun ini? Kita bersyukur. Untuk tahun 2021, kita nggak tahu apa yang terjadi. Singkat cerita, dari kejadian yang minggu lalu, habis itu saya selesai, saya main keyboard, habis itu panasnya juga turun, terus saya tes lagi juga non reaktif, dan nggak terjadi apa-apa sampai hari ini. Semuanya normal. Padahal saya habis Monday briefing sama dia. Dan saya mau bilang, Tuhan itu selalu menjaga saya, menyediakan apa yang, saya butuh perlindungan, saya butuh imun yang kuat. Tuhan sudah menyediakan dalam tubuh kita. Cuman kitanya menyadar apa enggak? Kita sadar enggak bahwa Tuhan itu sudah memperlengkapi kita tuh sedemikian rupa. Saya dulu pernah satu kali saya dapat luka di sini. Terus setelah di tangan saya ini, saya telah jatuh kecelakaan motor, habis itu banyak pasir, dan pasirnya pada pertolongan pertama nggak dibersihkan sama satu klinik. Terus sesudah menjalani beberapa kali operasi kecil, tidak sembuh-sembuh. Terus ada vonis lagi dari dokter bahwa, wah nanti kamu bisa kena kanker tulang, kamu bisa, saya bilang, kok jauh-jauh banget ya, cuma jatuh begitu doang, terus ada luka yang nggak bisa tutup, bisa jadi kanker tulang, bisa jadi ini, bisa jadi itu. Terus saya ingat kata Pastor Ali saat itu, Tuhan itu menciptakan kita, tubuh kita itu sesuai dengan gambarannya. Tuhan itu membuat tubuh kita itu, menciptakan kita sempurna. Saya pulang, saya nggak lakukan apa-apa, tindakan apapun pada hari itu. Saya pulang, saya dengan iman aja, saya bilang, lukanya pasti sembuh. Dan apa yang terjadi? Itu pasir-pasirnya itu keluar satu demi satu. Saya cuma kepikir sama aja seperti kita ke Susukuban, kita kan pernah sekali ke Susukuban. Bapak Ibu juga sering ngalami ke Susukuban. Kita, udah sakit ya. Ternyata, ya benda yang tajam itu, yang kita ketusuk itu, yang kecil itu akan keluar. Kenapa? Tubuh kita selalu mereject apa yang tidak baik. Yang dari luar itu, yang barrier dari luar, dia akan mereject tubuh kita. Nah, dia akan menolak segala sesuatu yang asing. Itulah tubuh kita yang diciptakan Tuhan, sempurna. Dan tahun 2021 kita nggak tahu nih akan terjadi apa. Mungkin harapan kita adalah vaksin, harapan kita adalah pemerintah bisa memberikan vaksin yang gratis segala macam. Dan gimana? Tapi apakah harapan kita taruh di situ? Enggak. Jangan berharap pada manusia, saya bilang. Jangan berharap pada dunia ini. Kita mau berharap bahwa tahun 2021
Tahun 2020 adalah tahun yang baik, tahun 2021 adalah tahun yang lebih baik. Karena Tuhan yang menyediakan kita. Tuhan yang selalu ada di depan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang selalu menggenapi seluruhnya dalam kehidupan kita. Tuhan yang selalu tidak pernah lalai akan janji-janjinya. Karena janjinya Tuhan itu seperti fajar di pagi hari. Dia tidak akan pernah datang terlambat. Dia tidak akan pernah tahun ini karena lagi hujan ya, sinar mataharinya akan lebih kecil segala macam. Enggak. Kalau kita hujan ya setelah hujan ya tentu mataharinya besar sekali. Mataharinya tetap kelihatan. Karena janjinya Tuhan ya seperti itulah. Tidak akan pernah datang terlambat. Saya mau Bapak Ibu di akhir tahun ini kita bersyukur bahwa kita ada sampai hari ini, at least kita sehat aja, kita udah benar-benar, aduh puji Tuhan banget. Kita nggak berada di 2x1 aja karena wabah ini, udah bersyukur banget. Kalau kita bisa ada sampai bersama keluarga kita pada hari-hari ini, itu bersyukur banget. Nikmatinlah itu. Saya percaya bahwa di tahun depan adalah tahun yang lebih baik. Asal kita mengamini semuanya bahwa tahun depan adalah tahun yang lebih baik. Biarlah segala cerita di tahun 2020 ini bisa menjadi satu gambaran bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu menyediakan buat kita. Dan kita mau berharap di tahun 2021 adalah Tuhan yang berjalan di depan kita. Karena Tuhan yang sudah memelihara kita. Terima kasih untuk Bapak Ibu, kita mau akhiri kebaktian online ini. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu. Terima kasih ya Tuhan untuk tahun 2020 ini ya Bapak, tahun yang bisa Tuhan membawa kita ya Bapak. Sampai akhir tahun ini Tuhan, semuanya karena Engkau ya Bapak. Semuanya Engkau telah sediakan semuanya di tahun ini ya Bapak. Besar, kecil, kita banyak kehilangan Tuhan anggota keluarga kita. Kita ada yang kehilangan pekerjaan kita Tuhan. Kami mau tetap bersyukur ya Bapak. Karena Engkau yang sudah ada di depan kami ya Bapak. Engkau yang selalu setia di depan kami. Engkau adalah Allah yang selalu tidak pernah ingkar akan janji-janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Untuk tahun ini ya Bapak, kami bisa mendapatkan sesuatu yang baru, satu pengalaman yang baru Tuhan bersama dengan Engkau ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan di tahun 2021 Tuhan, Engkau akan menyediakan sesuatu yang lebih besar Tuhan untuk kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, juga untuk pembangunan gereja kami ya Bapak. Biarlah Engkau yang semua cukupkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau telah memberikan kami Tuhan satu tempat yang baru ya Tuhan. Untuk kami bisa beribadah Tuhan. Semuanya karena Engkau ya Tuhan. Dan semuanya untuk kemuliaan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang yang sakit Tuhan. Biarlah Engkau sembuhkan Tuhan. Orang yang berbeban berat Tuhan. Biarlah Engkau lepaskan ya Bapak. Tuhan biarlah orang yang punya masalah Tuhan biar Engkau selesaikan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Biarlah kami Tuhan bisa diberkati oleh Engkau Tuhan pada minggu-minggu ini ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan bisa selalu ya Bapak mendengarkan setiap perkataan Engkau ya Bapak. Mari kita angkat tangan kita Tuhan. Mari kita angkat tangan kita tuh saudara-saudara untuk menerima berkat. Biarlah Tuhan yang memberkati, biarlah Tuhan yang selalu ada Tuhan untuk hidup kami semua ya Bapak. Terima kasih untuk segalanya. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan, untuk kesehatan yang Kau berikan ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Indonesia. Biarlah Indonesia Tuhan akan keluar Tuhan dari masa pandemi ini Tuhan. Menjadi bangsa yang besar ya Bapak. Berkati Tuhan Presiden dan seluruh jajarannya Tuhan. Biarlah kami bisa diberikan kekuatan yang ekstra, yang lebih ya Bapak, kepada mereka Tuhan, untuk mereka bisa memimpin bangsa ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segalanya. Kami serahkan semuanya Tuhan
ke dalam tangan-Mu ya Bapa, ke dalam kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Merry Christmas and Happy New Year.